Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, semangat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kawan-kawan sekalian, ada nih bocoran soal yang sering keluar tiap tahun dari Formasi Pengendali Organisme Bangun Tumbuhan, yaitu salah satunya mengenai gulma pada pertanaman budidaya, seperti klasifikasi, jenisnya, dan gulma yang sering muncul pada pertanaman. Secara garis besar, soal-soal seperti ini dipastikan akan muncul dikarenakan sebagian dari informasi bahwa gulma merupakan salah satu OPT yang selalu eksis dan menjadi permasalahan di lapangan. Nah, maka dari itu pada video kali ini kita akan fokus membahas mengenai materi tentang klasifikasi gulma. Nah, yang pertama mari kita lihat pengertian gulma. Kawan-kawan pasti sudah tahu mengenai gulma dan sudah sering mendengar. Gulma adalah segala jenis tumbuhan yang keberadaannya tidak dikehendaki pada suatu areal budidaya pertanian dan harus dibasmi untuk menjaga kondisi lahan yang optimal bagi pertumbuhan tanaman budidaya. Nah, apa-apa saja sifat khusus dari gulma ini? Yaitu memiliki kecepatan tumbuh yang tinggi, perkembangbiakan yang cepat, mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri dan tetap hidup pada keadaan yang tidak menguntungkan. Selanjutnya, penyebarannya mempunyai sifat dorman sampai lingkungan menguntungkan untuk tumbuh. Nah, kawan-kawan, sifat dorman ini adalah sifat untuk menunggu ketika kondisi lingkungan sudah menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu memiliki daya kompetisi yang tinggi. Nah, kawan-kawan, ini adalah sifat khusus gulma, yang mana sifat khusus ini merupakan keunggulan dari gulma tersendiri. Nah, kawan-kawan, sifat khusus gulma ini merupakan keunggulan dari gulma ini ketika berada di lapangan. Nah, keunggulan ini bisa menjadi kerugian bagi budidaya pertanian itu sendiri. Nah, kawan-kawan, apa saja dampak dari kerugian adanya gulma di pertanaman? Yaitu meningkatkan biaya pengendalian, menurunkan kuantitas dan kualitas hasil, penggunaan pupuk atau nutrisi tanah yang sia-sia. Sebagian gulma memiliki zat yang dapat meracuni tanaman budidaya, dan yang terakhir yaitu sebagai inang alternatif bagi hama dan penyakit. Nah, kawan-kawan, apabila gulma ini tidak dikendalikan di lapangan, maka akan berdampak kerugian yang sangat signifikan, baik itu bagi pertanaman maupun perkembangan hama dan penyakit nantinya. Jadi kawan-kawan, ini adalah dampak kerugian apabila gulma itu ada di lapangan dan tidak dikendalikan. Nah, selanjutnya kita masuk kepada klasifikasi gulma. Di sini ada 3 klasifikasi. Yang pertama yaitu berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis ini ada dari gulma golongan rumput, golongan teki-tekian, ada golongan berdaun lebar. Nah, selanjutnya berdasarkan siklus hidup, ada gulma semusim, gulma 2 tahun, dan gulma tahunan. Dan selanjutnya berdasarkan tempat tumbuh. Ada gulma darat, gulma air, dan gulma semi-akuatik. Nah, kawan-kawan, ini adalah klasifikasi gulma berdasarkan jenis, siklus hidup, tempat tumbuh. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kita lihat berdasarkan jenis ada golongan rumput atau rumput-rumputan dari famili Graminae atau Poaceae. Ciri-cirinya yaitu batang bulat atau agak pipih, kebanyakan berongga, daun soliter pada buku-buku dan tersusun dalam 2 deret, memiliki tulang daun sejajar, biasa disebut gulma berdaun sempit. Selanjutnya, bagian bunga memiliki satuan seperti anak bulir atau spikelet yang dapat bertangkai atau tidak. Dan yang terakhir, buahnya disebut karyopsis atau grain. Nah, apa saja contohnya? Contoh dari gulma golongan rumput ini seperti Cynodon dactylon, Eleusain indica, Imperata cylindrica, Axonopus compressus, Leptocloa sinensis, dan lain-lainnya. Nah, kawan-kawan, ini adalah gulma dari golongan rumput. Sekarang kita lihat jenis gulma dari golongan teki-tekian. Gulma ini dari famili Cyperaceae. Ciri-cirinya yaitu batang umumnya berbentuk segitiga, kadang ada juga bulat dan biasanya tidak berongga. Daun tersusun dalam 3 deretan dan tidak memiliki lidah daun. Terdapat tangkai pada bunganya. Bunga sering di dalam bulir atau anak bulir.
Dan yang terakhir, memiliki umbi di dalam tanah untuk bertahan hidup. Nah, kawan-kawan, ini adalah ciri gulma dari golongan tiki-tikian. Saya yakin kawan-kawan sudah pernah melihat gulma jenis tiki-tikian ini. Dan sesuai dengan ciri-cirinya, bahwa golongan dari tiki-tikian ini memiliki morfologi khusus, yaitu batangnya berbentuk segitiga. Nah, contoh dari gulma tiki-tikian ini yaitu Cyperus brevifolius, Cyperus rotundus, Cyperus difformia, Cyperus halpan, Cyperus iria, Cyperus killingea, Cirrus lateriflorus, dan lain-lainnya. Nah, kawan-kawan, ini adalah jenis gulma dari golongan tiki-tikian. Sekarang kita masuk jenis gulma dari golongan berdaun lebar. Nah, dari famili Dicotyledonae. Ciri-cirinya yaitu memiliki daun lebar, yang mana lebarnya melebihi setengah dari panjang daun, umumnya tumbuh tegak dan ada yang menjalar, merupakan tumbuhan dikotil dengan berkembang biak dengan bijinya. Nah, yang terakhir, umumnya batang keras dan bercabang. Nah, kawan-kawan, contoh dari gulma ini seperti Ageratum conizoides, Mimosa invisa, Salvinia molesta, Salvinia cucullata, Marsilea crenata, Azolla pinnata, Tridax procumbens, Eupoterium odorata, Najas maesina, dan masih banyak yang lain-lainnya, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, ini adalah klasifikasi gulma berdasarkan jenisnya. Tadi ada 3, yang pertama jenis rumputan, tiki-tikian, dan gulma berdaun lebar. Sekarang kita lanjut klasifikasi gulma berdasarkan siklus hidupnya. Yang pertama yaitu gulma setahun atau semusim, yaitu gulma yang menghabiskan satu siklus hidupnya dalam satu musim. Nah, umumnya kawan-kawan dalam 1 tahun. Artinya, gulma ini mulai dari berkecambah sampai memproduksi biji, kemudian mati. Nah, yang kedua yaitu gulma 2 tahun. Adalah gulma yang menghabiskan satu siklus hidupnya antara 1 sampai 2 tahun, yang mana tahun pertama merupakan fase vegetatif dan fase kedua yaitu generatif. Nah, yang terakhir ada gulma tahunan, yaitu gulma yang dapat menghasilkan organ vegetatif secara terus-menerus sehingga memungkinkannya hidup lebih dari 2 musim atau 2 tahun. Nah, jadi kawan-kawan, organ vegetatif ini yaitu seperti umbinya. Nah, ketika umbi di dalam tanah ini tidak musnah, maka gulma ini akan berkembang secara terus-menerus. Sementara untuk organ generatif itu seperti biji-bijian. Nah, apa saja contoh dari gulma ini? Untuk gulma setahun atau semusim ada Striga asiatica, Silvina molesta, Dreimaria cordata, dan Dreimaria villosa. Selanjutnya ada gulma 2 tahun, contohnya Circum vulgare, Robus sp, Teraxacum spp, dan Arctium sp. Nah, ini adalah contoh dari gulma 2 tahun. Selanjutnya gulma tahunan. Di sini contohnya ada Mimosa pudica, Oxalis corniculata, Axonopus compressus, Imperata cylindrica, Cyperus rotundus, Hydrolea zeylanica, dan Nymphoides indica. Nah, kawan-kawan, ini adalah contoh gulma berdasarkan siklus hidupnya. Sekarang kita masuk mengenai klasifikasi gulma berdasarkan tempat tumbuh. Ada 3, yaitu gulma darat, gulma air, gulma semi-akuatik. Nah, arti gulma darat ini adalah gulma yang tumbuh di darat. Untuk gulma air, yaitu gulma yang menghabiskan masa hidupnya yaitu di air. Nah, yang terakhir gulma semi-akuatik, yaitu gulma yang akar dan batangnya berada di dalam air, sementara daun dan bunganya berada di atas permukaan air. Nah, apa-apa saja contohnya? Gulma darat, contohnya yaitu Imperata cylindrica, Cyperus rotundus, Ageratum conizoides, Hydrocotyle asiatica. Nah, untuk gulma air, contohnya yaitu Marsilea crenata, Silvina molesta, Silvina natas, Azolla pinnata, Limnocaris flava.
Nah, selanjutnya untuk gulma semi akuatik ada Cynodon dactylon, Panicum repens, Scirpus spp, dan Fimbristylis spp. Nah, kawan-kawan, ini adalah klasifikasi gulma berdasarkan tempat tumbuhnya. Ada 3, yaitu gulma darat, gulma air, gulma semi akuatik, dan beserta contohnya. Nah, kawan-kawan, sekarang kita melihat contoh gulma pada pertanaman budidaya, yaitu pada pertanaman padi. Nah, apa-apa saja? Yang pertama yaitu Echinocloa crossgalli. Dengan nama lokal yaitu jawan, sejenis rumput-rumputan. Yang kedua yaitu Cynodon dactylon. Dengan nama lokalnya gerintingan, ini juga sejenis rumput. Nah, selanjutnya ada Paspalum commersoni. Dengan nama lokalnya yaitu jaringan, juga merupakan sejenis rumput-rumputan. Selanjutnya ada Eclipta alba, dengan nama lokalnya urang-aring. Jenis gulma ini adalah gulma berdaun lebar. Selanjutnya ada Ludwigia octovalvis, dengan nama lokalnya yaitu cacabean atau cabe-cabean. Ini adalah sejenis gulma berdaun lebar. Nah, yang terakhir ada Silvinia molesta, dengan nama lokalnya yaitu kiambang, dengan jenis gulmanya yaitu gulma berdaun lebar. Nah, kawan-kawan, ini adalah contoh gulma pada pertanaman, yaitu tanaman padi. Saya yakin kawan-kawan sudah pernah melihat atau sudah pernah mengendalikan gulma-gulma ini di lapangan, baik itu secara mekanis, secara kultur teknis, atau menggunakan bahan kimia seperti menggunakan pestisida. Nah, kawan-kawan, inilah sedikit materi mengenai klasifikasi gulma, mulai dari jenisnya, siklus hidup, dan habitatnya. Jadi kawan-kawan, sekian dulu ya video ini. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan sekalian ya. Terima kasih sudah menonton. Apabila ada kesalahan, mohon koreksi dan masukannya ya. Tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatannya. Salam dari saya dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.